Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Ini merupakan rukun iman. Yang mana rukun iman itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul. Nah, diantaranya ya iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Nah, itu adalah rukun iman. Nah, ini beriman kepada kitab-kitab Allah, ini juga merupakan rukun iman yang ketiga ya, antumina billahi wa malaikati wa kutubihi ya, yang ketiga. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman? Mana iman? Sebelumnya kita sudah bahas adalah meyakini dengan sepenuh hati, percaya di dalam hati ya, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci ya, yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, diantaranya yang perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui ada kitab Al-Quran, kitab Taurat, Injil, dan kitab Jabur ya. Nah, itu ini merupakan pembahasan bab keempat ya, kelas 5, ada di halaman 42. Adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengenal nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Nah, tujuannya yang pertama itu. Yang kedua, anak-anak dapat meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Kitab Allah yang Allah turunkan yang terakhir. Jadi tidak akan ada kitab suci lagi setelah Al-Quran. Ini adalah penutup ya, kitab suci penutup. Kemudian dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui isi pokok dari kitab suci Al-Quran. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya anak-anak ke halaman 43, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, boleh itu dikasih garis ya, yang penting-pentingnya, nanti ada pertanyaan. Pastinya kamu sudah tahu apa saja rukun iman tersebut. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah, nah, dapat diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah firman Allah, bukan buatan ataupun perkataan nabi dan rasul. Ingat tadi yang seperti Bapak telah jelaskan, makna iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati. Yakin di dalam hati ya, meyakini dengan sepenuh hati ya, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul ya. Dan kita juga meyakini bahwa di dalam kitab tersebut berisi firman Allah, bukan perkataan nabi ya. Jadi bukan buatan malaikat Jibril ataupun nabi. Nah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tentu kita sudah tahu ya. Tentunya kamu masih ingat tugas malaikat Jibril kan? Lalu, tahukah kamu tujuan dan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah? Apa sih tujuannya diturunkan kitab-kitab Allah? Nah, tujuannya yaitu sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab ya melalui malaikat Jibril, kemudian kepada para rasul, itu tujuannya adalah sebagai pedoman kehidupan kita ya. Kalau kita misalkan hidup nih umat Islam, umat Nabi Muhammad, maka kita berpedoman dengan Al-Quran. Dan begitupun umat-umat yang lain berpedoman dengan kitab-kitab sesuai dengan zaman nabinya, rasulnya ya. Kemudian agar selamat di akhirat ya. Kalau kita berpedoman dengan kitab suci yang Allah turunkan, maka kita akan selamat di akhirat. Tapi kita tidak boleh kalau misalkan sekarang kan syariatnya Nabi Muhammad, terus kita mengikuti syariatnya Nabi Isa, tidak boleh seperti itu. Harus disesuaikan dengan zamannya, masanya, keharusannya, peruntukannya. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan
akan selamat dari kesesatan api dan siksa api neraka. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka kita akan selamat dari kesesatan dan api neraka. Orang yang percaya dan mengamalkan isi kitab Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Nah, biasakanlah untuk membaca kitab suci Al-Qur'an setiap hari sebagai wujud keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya mari kita mengenal lebih dekat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh atau salah satu implementasi aplikasinya pengamalan kita beriman kepada kitab Allah Al-Qur'an, maka kita membacanya, rutin untuk membacanya, walaupun mungkin kita belum paham isinya apa ya, tapi insya Allah nanti kita pahami isinya juga ya. Masa kita harus berpedoman kepada Al-Qur'an akan tetapi kita tidak tahu isi Al-Qur'an itu apa? Mau berpedoman bagaimana kalau misalkan seperti itu ya? Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Nah, kitab berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu hal yang ditulis. Kitab itu berasal dari bahasa Arab, ya. Diambil dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Adapun semua perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabi dan rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berupa wahyu. Nah, ketika Allah menyampaikan isi daripada kitab-kitab kepada para rasul itu namanya wahyu. Nah, disampaikan melalui malaikat Jibril. Setiap wahyu Allah yang diturunkan kemudian dituliskan ke dalam mushaf-mushaf atau kitab ya. Jadi yang dimaksud dengan kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah yang tertulis dalam kitab atau mushaf. Ya, kitabullah itu adalah ketentuan Allah yang tertulis di dalam kitab. Nah, kalau kita di dalam Al-Qur'an. Allah SWT menurunkan wahyu dalam banyak bentuk mushaf kepada para rasulnya. Namun yang diturunkan dalam bentuk kitabnya hanya 4 ya. Hanya 4. Berikut adalah 4 kitab beserta rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur Nabi Daud penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa penerimanya ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus hafal ya, harus tahu nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Nah, yang barusan Bapak sebutkan boleh dikasih garis kalau penting ya. Lalu bagaimana dengan mushaf-mushaf Allah Subhanahu wa taala? Nah, kepada siapakah mushaf itu diturunkan? Mushaf-mushaf berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala pun diberikan kepada beberapa rasul selain 4 tadi. Salah satunya diberikan kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf dari kata mushaf yang dikenal dengan nama mushaf Ibrahim. Nah, mushaf Ibrahim. Nah, ada mushaf kan Nabi Ibrahim tidak menerima kitab ya. Tetapi beliau menerima mushaf-mushaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang terakhir. Tidak akan ada lagi kitab suci selain setelah Al-Qur'an. Salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini dan percayai sebagai umat muslim adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci Allah yang terakhir diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus sebagai bentuk mukjizat terbesar beliau sebagai seorang rasul. Nah, mukjizat terbesar rasul ya Nabi Muhammad adalah mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Nah, tidak seberapa kalau misalkan kan ada membelah bulan, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan Al-Qur'an yang maha agung ya. Wahyu Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah semua firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, ya pengertian dari Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ketika dibacanya bernilai ibadah. Jadi sudah jelas Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, apalagi buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan sampai kita mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah buatan ya, ciptaan Nabi Muhammad. Tidak seperti itu ya. Hanya menyampaikan Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran Alkitab-kitab Nabi terdahulu. Nah ini, jadi Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Injil, Taurat, Zabur disempurnakan, ada semuanya di dalam Al-Quran.
Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Bahkan berita akan adanya Nabi terakhir yang membawa Al-Quran juga tercatat dalam Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, jadi sudah ada beritanya di dalam kitab Injil, kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Di sana akan disebutkan bahwa akan ada Rasul terakhir yang membawa kitab suci Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang ada pada halaman ke-46. Al-Quran diturunkan dengan 3 tahap. Al-Quran, ya, paragraf pertama. Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Pertama, Allah SWT menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Ke Lauhil Mahfuz dulu, ya. Lauhil Mahfuz itu adalah tempat yang memang bukan tidak bisa kita lihat lah, tidak bisa kita ketahui di mana. Kedua, Allah menurunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nah, kemudian Allah menurunkan ke langit dunia dari Lauhil Mahfuz, kemudian Allah turunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah atau langit dunia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dikasih garis, ya. Nah, lamanya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wah, cantik ya nomornya. Sebagian surah dalam Al-Quran diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal di kota Mekah, ya, yang dinamakan surah Makkiyah. Lalu sebagian lagi diturunkan setelah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah, yang pertama, surahnya menjelaskan tentang tauhid atau keimanan. Tentang keimanan, ya, masalah hati di dalam keimanan itu adanya dalam hati. Yang kedua, diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, wahai para manusia. Nah, kemudian ciri yang lainnya surat Makkiyah adalah ayatnya pendek-pendek. Nah, ayatnya pendek-pendek itu adalah surat Makkiyah. Diawali dengan ya ayyuhan nas, ya, atau qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya anas, ya. Surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Menjalankan tentang keimanan, tauhid. Ciri-ciri Madaniyah, surat Madaniyah, surahnya menjelaskan tentang ibadah atau hukum, muamalah seperti sholat, zakat, puasa, ya. Kemudian diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayatnya panjang-panjang, itu adalah ciri-ciri dari surat Madaniyah. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, yaitu yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan mengkuatkan hatinya. Nah, yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum secara bertahap. Jadi tidak wahyu dari Allah itu tidak plug semuanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak seperti itu, akan tetapi berangsur-angsur agar mudah dihafalnya. Kan sedikit-sedikit, ya, tidak langsung blek gitunya. Memahaminya juga. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau secara berangsur-angsur, tidak kaget para sahabat itu. D. Mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran, halaman 47. Pada hakikatnya, semua kitab-kitab Allah mengajarkan tentang keesaan Allah. Semua kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab yang terakhir, maka Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Kalau misalkan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud itu kan diutusnya untuk hanya sebagian kaum saja, tidak untuk semua umat manusia yang ada di dunia. Tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat manusia yang ada di dunia. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah pada tanggal 17 Ramadan. Nah, suka disebut dengan Nuzulul Quran, ya, 17 Ramadan. Melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir. Peristiwa turunnya Al-Quran ini diperingati oleh umat Islam dengan hari Nuzulul Quran, boleh dikasih garis, ya, yaitu setiap pada tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5.
1 sampai 5 ayat pertama ya. Surat pertama yang diturunkan. Ayat terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad menurut Ibnu Abbas dan Abu Muhammad As-Sa'udi adalah surat Madaniyah, surat Al-Maidah ayat ketiga. Surat Al-Maidah ayat ketiga, ayat yang terakhir ya. Jadi surat Al-Maidah ayat ketiga. Kalau yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5, terakhir Al-Maidah ayat 3. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang wukuf pada saat Haji Wada. Nah, Haji Wada itu adalah haji terakhir Nabi Muhammad, perpisahan ya, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran mengandung banyak sekali isi pokok ajaran yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah akidah nih, ya, isi kandungannya tentang akidah, yaitu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua tentang ibadah. Yang ketiga tentang syariah, yaitu hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dan yang keempat adalah kisah Nabi atau umat terdahulu. Contohnya ada kisah Nabi Ibrahim, ya, ada kisah Luqman, ya, ada kisah Luqmanul Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi. Nah itu adalah isi dari Al-Quran. Nah, tentang akidah, ibadah, kemudian tentang syariah dan kisah Nabi Muhammad SAW. Ingat, isinya itu akidah, tentang ibadah, tentang syariah, dan kisah-kisah orang atau nabi terdahulu. Intisari, halaman 48, Bapak akan bacakan. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah meyakini adanya kitab Allah SWT. Meyakini dalam hati yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah ya diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah adalah semua firman Allah, bukan ciptaan malaikat ataupun perkataan dari Rasul ya. Kemudian kata kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Jadi kitabullah adalah ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis. Kitab Allah yang wajib kita yakini ada 4, yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab terakhir ya, yang merupakan penyempurna adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak jika belum paham boleh diulang lagi videonya ataupun boleh membaca materi pada bab 4, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan lewat WA ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.